Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bisa bertemu secara virtual untuk bersama-sama diskusi mata kuliah pengantar akuntansi. Materi yang akan didiskusikan pada kesempatan ini, filenya sudah saya share ya seminggu yang lalu. Ini dalam bentuk Excel ya. Nah, coba dilihat dulu ke monitor. Jadi file yang sudah saya share, kalau Anda nanti sudah membukanya, di sini ada 3 sheet nih di bawah ya. Ini ada sheet 1. Di sini jurnal 1 ya. Kemudian nanti kalau ingin melihat berikutnya jurnal 2 dan berikutnya jurnal 3 ya. Ya tentu saja Anda dimulai dengan ini ya, jurnal yang 1 dulu. Klik di sini, maka baik kita mulai ya. Sebelum ke materi baru, terlebih dahulu saya akan mereview beberapa materi sebelumnya ya, supaya nanti pemahaman Anda nyambung dengan materi yang baru ini. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana mencatat transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Nah, itu kan sudah ya. Nah, kalau proses pencatatan tersebut ya kita buat dalam sebuah gambar untuk mempermudah ya. Berarti tahapan pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi itu seperti dalam gambar yang Anda lihat ya. Pertama di perusahaan terjadi transaksi, gitu kan? Nah, kalau Anda mengerjakan soal, transaksi ini diganti dengan soal, kan begitu ya. Tapi dalam realita kan bukan soal, tetapi transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Kalau Anda, transaksinya diganti dengan soal. Nah, di perusahaan, setiap transaksi yang terjadi harus dilengkapi dengan dokumen, dengan bukti-bukti transaksi. Jadi suatu transaksi ini dianggap sah kalau ada dokumennya atau ada bukti transaksi ya. Jadi yang ini maksudnya adalah bukti transaksi. Bukti transaksi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam bukti transaksi, maka Anda catat ke dalam persamaan akuntansi. Nah, ini adalah persamaan akuntansi. Ya kan? Persamaan akuntansi yang ini. Nah, setelah Anda catat ke dalam persamaan akuntansi, maka akhirnya dibuatlah berdasarkan persamaan akuntansi, yaitu laporan keuangan. Ya, yang ini adalah laporan keuangan. Anda sudah tahu kan, laporan keuangan paling tidak kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tolong nanti ini pelajari lagi ya, yang 5 ini apa saja. Gitu kan ya. Walaupun Anda sudah mempraktekkan 3 laporan ya. Baru 3 laporan kan yang sudah kita praktekkan. Yang pertama, yang ini, kedua, dan ketiga. Nah, nanti yang 4 dan 5 menyusul. Baik, kita kembali lagi ke tadi ya. Jadi ada transaksi disertai bukti transaksi. Nah, apa saja bukti transaksi itu? Nah, nanti kita bahas ya berikutnya. Dari bukti transaksi kemudian Anda catat ke persamaan akuntansi, ya kan? Mungkin masih ingat ya persamaan akuntansi. Anda catatkan ke dalam, gimana coba masih ingat ya? Aset sama dengan liabilities plus capital, ya, plus capital. Di sini kan, atau equities sama kan ya? Capital atau equities ya. Capital. Kan Anda catat begini nih, ya kan? Yang 3 garis, nah, pasti masih ingat ya, karena Anda mengerjakan soal ini. Kan catat seperti itu ya. Setelah dicatat ke dalam persamaan akuntansi ini, maka kemudian dibuat laporan keuangan yang 5 ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat, seandainya perusahaan itu semakin besar, transaksinya banyak,
maka Anda akan kesulitan kalau hanya dicatat ke dalam persamaan ini. Ini udah pernah saya jelaskan ya. Ya, karena di perusahaan itu yang namanya aset itu banyak, berarti di sini kan banyak nih aset. Wah, ya kan? Ini liabilities juga banyak, termasuk juga capital. Maka kalau dicatat ke dalam persamaan seperti ini, tentu akan banyak terjadi kesalahan. Kalau perusahaannya besar dan transaksinya banyak, maka persamaan ini kalau di perusahaan besar tidak dipakai. Begitu ya. Tetapi walaupun tidak dipakai, bukan berarti persamaan akuntansi ini kemudian tidak digunakan ya. Tetap prinsip-prinsipnya dipakai. Maka Anda sudah tahu pada minggu yang lalu, ketika persamaan akuntansi ini tidak digunakan, maka berikutnya bukan ke persamaan, tapi dicatatnya ke dalam apa? Ke dalam account langsung. Masih ingat ya? Dalam account atau rekening atau akun. Gitu kan? Nah, jadi berarti kalau dibuat gambarnya, bagannya, maka ada transaksi, dimasukkan ke dalam account. Kalau tadi kan masuknya ke dalam persamaan akuntansi ya, buktinya itu. Kemudian baru disusun laporan keuangan dari sini ke sini, kan begitu. Ya, ini minggu lalu. Dicatat ke dalam account seperti apa? Jadi bukan lagi ke persamaan akuntansi yang ini ya, yang atas ini tadi, tapi dicatat ke dalam akun. Anda masih ingat kan? Dalam akun bentuk T misalnya gini, ya kan? Misalnya ini kas. Tuan, buat lagi akun lagi apa? Ya. Kemudian buat lagi, kalau akunnya ada 100 berarti dibuatkan 100 begini. Ya. Kemudian kan ada catat, ada yang di sebelah debit ini kan. Ada yang sebelah kredit, ini misalnya contoh ya, angka-angkanya 200, 100 nih. Ini apa lagi? Misalnya ini apa? Supplies misalnya. Kan Anda catat ke sini ya. Ini pernah saya kasih tugas ya. Nah, sekali lagi, kalau kemudian perusahaannya semakin besar juga, kalau langsung ke pencatatan dalam akun ini, juga sama akan mengalami kesulitan dan kemungkinan salah itu semakin besar. Walaupun sudah menggunakan langsung ke akun ya. Tetapi ini sebetulnya lebih praktis ketimbang menggunakan persamaan akuntansi yang atas ini. Ya. Nah, maka dicatat ke dalam akun. Sekali lagi, kalau transaksinya banyak, akunnya banyak, maka mencatat seperti ini kembali lagi akan banyak mengalami kesalahan. Dan kalau ada kesalahan, maka akan sulit menemukannya. Akan sulit memperbaikinya kalau dicatatnya langsung ke akun. Begitu. Nah, maka kemudian akuntansi berkembang. Nah, kalau perusahaannya semakin besar, transaksinya semakin banyak, maka lebih baik menggunakan yaitu jurnal, yang materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah, maka kalau digambarkan secara lengkap, ya, kalau tadi menggunakan persamaan akuntansi, kemudian yang ini menggunakan akun, dalam perusahaan yang besar, maka pencatatan transaksi itu dilakukan seperti tahapan ini. Ya, Anda lihat ke monitor. Tahapannya banyak. Nah, tahapan-tahapan pencatatan transaksi dalam perusahaan yang besar, ini contohnya perusahaan jasa ya. Maka urutannya seperti ini. Ya. Tetap prinsip-prinsip yang tadi akun masih dipakai, tetapi urutannya yang baik dan supaya mempermudah dalam pencatatan dan supaya kesalahan mencatat itu bisa dikurangi, maka tahapannya menggunakan siklus akuntansi yang lengkap seperti ini. Nah, berarti Anda harus sudah paham ya, sekarang pencatatan transaksi itu tahapannya ini. Oke, ya kita lihat. Jadi pertama terjadi transaksi. Transaksi ada bukti transaksinya. Ini dokumen ya. Ini bukti transaksi ini. Oke, bukti transaksi. Nah, kalau tadi dari bukti transaksi masuk ke persamaan akuntansi dan akun misalnya, tapi sekarang yang baik itu dicatat dulu ke jurnal. Nah, yang ini yang sebetulnya akan saya bahas pada hari ini. Jadi tidak lagi langsung ke persamaan akuntansi dan ke akun,
tapi melalui dulu yang disebut dengan ini, jurnal. Ya, tapi kalau bahasa Indonesianya jurnal aja tulisnya, jurnal. Tuh ya, U-nya dihilangkan. Nah, ini pakai istilah asing ya. Ditulisnya jurnal. Ini juga dokumen, kita disebut bukti transaksi. Nah, jadi tahapan-tahapannya ini masuk. Apa itu jurnal? Nanti kita bahas ya. Yang penting Anda paham bagan ini ya. Jadi setelah ada transaksi, harus ada bukti transaksinya. Ya, transaksi yang tidak ada bukti transaksi tidak diakui dalam akuntansi. Akuntansi itu mencatat berdasarkan bukti. Ya, bukti itu mencatat transaksi yang terjadi. Ya, nah, buktinya apa? Ya, nanti kita bahas satu persatu nih buktinya apa saja. Oke. Nah, ini tahapan gambarnya ya. Dan inilah yang akan kita bahas ya, ini sampai beres. The journal, ledger, nanti masuk ke trial balance, ada adjustment, masuk ke worksheet. Nah, baru disusun laporan keuangan. Di sini ternyata masih ada lagi. Masuk lagi ke closing entries, masuk lagi ke reversing entries. Apa itu? Nah, ini nggak masalah, nanti kita akan menemukan ini ya. Nah, yang penting sekarang urutan ini dulu nih ya. Yang ini nanti juga Anda akan melakukan pencatatan. Sekarang ini dulu ya. Oke, transaksi tadi Anda sudah tahu. Jadi transaksi itu aktivitas di perusahaan gitu ya. Yang aktivitas tersebut mempengaruhi aset, liabilities dan kapital. Jadi kalau tidak mempengaruhi itu bukan transaksi ya. Jadi transaksi itu aktivitas perusahaan yang kemudian aktivitas perusahaan tersebut bisa mempengaruhi harta, utang, modal, dan lain-lain. Kalau tidak mempengaruhi harta, utang, modal, itu bukan transaksi. Gitu kan ya, ini sudah pernah saya bahas lah. Transaksi tersebut harus disertai dokumen, harus disertai bukti transaksi. Apa saja bukti-bukti transaksi itu? Kan begitu ya, misalnya bukti transaksi itu ada yang disebut dengan apa? Nota ya. Nah, nota. Ya, lihat ke monitor supaya paham ini contoh-contoh bukti transaksi. Ya, nota atau Anda sering juga menyebutnya apa? Kwitansi misalnya kan gitu ya. Saya perbesar dulu ini. Ini nota ya, kelihatan ya. Oke. Ada apa lagi? Faktur misalnya. Faktur. Ya, apalagi misalnya bukti transaksi ada cek misalnya ya. Sering ditulisnya misalnya cek quick ya, cek gitu. Bahasa Indonesianya cek aja gini ya. Kemudian ada lagi apa misalnya bukti kas masuk ya. Bukti kas keluar. Nah, ini dan banyak ya bukti-bukti transaksi yang lain. Nanti Anda akan menemukannya. Ya, nanti baca di bukunya. Jadi misalnya ada nota, nota itu bukti membeli atau menjual secara tunai, ya kan? Kan kalau Anda misalnya belanja ke apa? Gramedia atau Matahari atau Jogja gitu, kan suka dikasih notanya. Nah, itu nota adalah bukti transaksi. Nota itu kalau membeli menjual secara tunai, maka disebut nota. Kemudian ada faktur. Nah, kalau faktur mungkin Anda tidak pernah lihat ya kalau perorangan. Karena faktur itu biasanya dikeluarkan oleh perusahaan apabila membeli atau menjual secara kredit. Jadi non tunai baru masuk faktur ya. Baik, ada lagi sebut dengan cek. Karena tahu ya, cek bukti apa? Pencairan uang ya di bank. Ya, bukti penerimaan uang di bank ya yang harus dicairkan melalui bank itu cek. Kemudian ada bukti kas masuk, ini yang dirancang oleh perusahaan. Kalau ada uang yang masuk dimasukkanlah ke bukti kas masuk. Kalau ada yang uang keluar masuk ke bukti kas keluar gitu ya. Nah, bukti-bukti inilah disebut dengan dokumen. Nah, dari sinilah akuntansi dicatat. Jadi bukan dari transaksi, tapi dari bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi ini kemudian dicatat ke dalam jurnal. Gitu ya. Setelah jurnal nanti masuk lagi ke ledger, ini nanti
Yang penting sekarang jurnal dulu. Seperti apa jurnal? Nah, maka berikutnya, ini abaikan dulu ya gambar yang berikutnya. Nah, ini karena kita baru sampai jurnal. Oke, apa itu jurnal? Maka berikutnya ke sini. Ya, masih di sheet yang satu ini ya. Jurnal itu apa? Maka kita bahas dulu pengertian. Tadi sudah saya jelaskan kan di atas. Jadi jurnal itu buku tempat mencatat transaksi perusahaan berdasarkan bukti transaksi. Itu jurnal. Ya. Jadi Anda tidak lagi langsung ke akun ke sini, tidak lagi ke persamaan akuntansi, tapi ke jurnal. Sebetulnya jurnal ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari persamaan akuntansi sebetulnya. Gitu ya, supaya tidak ribet begitu, maka dirancanglah jurnal. Nah, jurnal ini dibagi dua kalau di perusahaan. Ada yang disebut dengan general journal, ya, general journal itu jurnal umum. Ya, ini jurnal umum. Nah, ini ada special jurnal atau jurnal khusus. Ya, ada jurnal umum, jurnal khusus. Nah, bagi pemula Anda yang baru belajar akuntansi, maka lebih bagus atau bagusnya belajar dulu jurnal umum ya sebelum ke jurnal khusus. Nah, maka yang akan kita diskusikan jurnal yang pertama dulu yaitu general jurnal atau jurnal umum. Special jurnal atau jurnal khusus itu nanti ya, setelah Anda lancar jurnal umum, maka Anda nanti akan paham tentang jurnal khusus. Nah, pertanyaannya sekarang seperti apa bentuk jurnal umum? Sekali lagi, yang akan kita bahas jurnal umum dulu karena Anda baru pemula, ya. Nah, kemudian seperti apa jurnal umum itu? Maka berikutnya bentuk jurnal umum. Ini ya. Nah, nanti Anda kalau di filenya, klik di sheet yang kedua yang ini, jurnal yang kedua, klik ya. Klik. Nah, maka masuk ke sini. Ini bentuk jurnal umum ya. Nah, lihat bentuknya. Pertama, di sini ada date tanggal ya, date tanggal. Di sini ada jurnal umum tulis di atasnya misalnya nama perusahaannya apa begitu ya, PT apa. Jurnal umum sebutkan ini ada page halaman. Karena ini buku, maka ada halamannya ya. Pertama misalnya halaman 1 berarti page 1 kan begitu. Sini ada tanggal, di sini description keterangan, uraian boleh. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia tanggal, uraian, ini ref singkatan dari reference, tapi ada tulisnya ref saja. Dan tidak usah di bahasa Indonesia kan tidak ada ref ya. Kalau bahasa Indonesia sekali lagi tanggal, uraian ya atau keterangan boleh, ref. Dan di sini Anda punya istilah baru yaitu debit kredit. Nah, gitu ya. Debit ini istilahnya, istilah asingnya. Kredit istilah asingnya. Kalau ditulis pakai bahasa Indonesia, debit ini Anda tulisnya debit. Kalau pakai bahasa Indonesia, lihat. Debit. Istilah aslinya debit. Ya, ini nih, debit. Kredit, jangan pakai C kalau bahasa Indonesianya. Gini saja, kredit. Nah, gitu. Ya. Debit kredit atau debit kredit, ini Anda sudah paham ya ketika Anda mengerjakan yang akun. Nah, berarti aturan-aturannya sama seperti Anda mencatat ke dalam akun. Yang mana? Ini Anda masih ingat kan nih di sheet 1 ya, yang tadi tuh. Nah, ini yang Anda lakukan ke dalam akun seperti ini ya. Oke. Nah, maksud saya istilah debit kreditnya itu. Debit masih ingat kan? Sisi sebelah kiri, kredit adalah sisi sebelah kanan sebuah akun. Oke, jadi kalau pakai bahasa Indonesia, tanggal, uraian, ref, debit, kredit. Nah, lihat, karena ini sebuah buku, maka kemudian ini ada page halaman. Ya. Terus ini kalau halamannya sudah habis, maka menjadi halaman 2 dan seterusnya. Ya, jadi bisa ratusan halaman ya kalau transaksinya banyak. Saya ini hanya contoh saja.
Nah, bagaimana menentukan debit kredit? Anda kan sudah belajar pada saat bagaimana mencatat transaksi ke dalam akun ya. Ini aturannya, saya catat lagi supaya Anda tidak lupa. Nah, ini. Aset kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Ini sudah tahu ya, ketika akun sekali lagi. Aset Anda sudah tahu ya, harta, liabilities utang, capital modal, revenue penghasilan, expense beban. Ya, ingat ya. Oke lah, saya catat saja. Ini adalah harta, kemudian ini kewajiban atau utang, itu Anda nyebutnya ya. Ini modal, yang ini penghasilan, revenue ya, penghasilan, expense beban. Ingat aturan ini. Ini mengulang ya sebetulnya. Ini ada 5 aturan. Nah, ditambah lagi sekarang kan masih ingat ya, ada nomor 6 yaitu private, pengambilan pribadi ya. Masih ingat kan? Pengambilan pribadi pemilik. Pengambilan pribadi. Nah, ingat, pengambilan pribadi kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Yang ketujuh, contohnya ada accumulation depreciation, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kalau bertambah kredit, kalau berkurang debit. Ini harus diingat. Dua yang terakhir ini nomor 6 dan nomor 7 ini disebut dengan kontra account. Ya, jadi kontra account ini karena ini private ya, sebagai tambahan dari ini karena private ini kan prinsipnya adalah mengurangi modal. Kemudian accumulation depreciation prinsipnya mengurangi aset ya, terutama aset tetap. Nah, jadi ada 7 yang harus diingat. Yang 6 dan nomor 7 itu disebut dengan kontra account atau rekening kontra ya, rekening kebalikan atau rekening lawan. Nah, pengelompokan akun Anda udah tahu kan? Kan di sini aset kalau bertambah debit, kalau berkurang aset itu apa saja. Ini hanya contoh saja Anda udah tahu. Ya, saya catat lagi di sini untuk dihafal, untuk diingat lah, bukan dihafal ya. Ingat bahwa aset atau harta atau aktiva ini ada harta lancar. Harta lancar apa saja ada sebut dengan kas, piutang, perlengkapan ya. Kalau nanti ini dipelajari mana yang masuk aset. Ini baru sedikit ya. Saya hanya contoh aja. Ya. Ada harta tetap contohnya ini saya udah pakai istilah dan bahasa Indonesianya ya. Dan sini. Kemudian liabilities. Nah, kan tadi di sini kan aset, liabilities. Nah, ini liabilities ini kewajiban utang usaha, utang gaji, utang upah, utang pajak, dan seterusnya. Kemudian stockholders equity atau modal, ya, capital, sama. Nah, modal itu, ya dulu udah pernah saya jelaskan, kalau berbentuk perusahaan perorangan kan disebutkan kan modal nani, modal toni, begitu. Nah, tapi kalau misalnya berbentuk persekutuan, misalnya firma CP, karena lebih dari satu orang, maka modal siapa, modal siapa, modal siapa, begitu. Kalau berbentuk PT, maka bukan lagi modal siapa, tapi cukup modal saham. Ya, ini hanya contoh untuk stockholders equity atau capital ya, atau modal. Jadi modal dikelompokkan berdasarkan bentuk usahanya, bentuk badan usahanya ya, perorangankah, persekutuankah, perseroankah, kan begitu. Ya. Oke, yang revenue tadi kan ini nomor 4 nih. Anda lihat. Nah, revenue mana nih? Nah, ini kan revenue kan penghasilan. Ini contohnya penghasilan itu misalnya fees earn, penghasilan jasa, atau other income, pendapatan lain-lain. Nah, ini saya lupa tadi cat ya. Ini pendapatan lain-lain. Supaya ingat ya, other income, pendapatan lain-lain. Expense, nih nomor 7 ya, tadi nomor berapa? 5. Nomor. Ini nomor 5, beban. Anda tahu beban itu kan banyak ya. Ini contoh saja. Nah, mana nih?
Nah, beban. Ada beban gaji, beban upah, beban pemeliharaan, beban iklan, ya, dan banyak yang lain-lainnya. Kemudian, tadi nomor 6 di sini, ini masih ingat ya, kontra account. Nah, ini nomor 6 itu apa? Price. Ya, price. Lihat, price di sini nomor 6. Ini nomor 7 ya. Nah, nomor 7, kita baru nomor 6. Price. Price disebut juga withdrawal. Personal use, drawing, ya, pengambilan pribadi pemilik. Jadi istilahnya banyak. Ya. Kemudian accumulation depreciation, akumulasi penyusutan tadi nomor 7 ya, yang di atas ini. Nah, misalnya apa contohnya? Akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini contoh-contoh pengelompokan account yang nanti ini untuk mempermudah Anda dalam membuat jurnal. Begitu ya. Oke, ini berarti sampai 7 sudah. Nanti berikutnya Anda klik jurnal. Nah, ini ya. Yang ketiga ya, sheet yang ketiga. Jadi ini sheet 1 tadi sudah, sheet 2 barusan sudah, sekarang langsung sheet 3. Nah, sheet 3 ini mari kita mulai bagaimana cara membuat jurnal apabila transaksinya sudah diketahui. Jadi sebetulnya jurnal ini, kalau Anda kemarin paham tentang mencatat ke dalam akun, maka ke jurnal juga Anda pasti akan paham, akan mudah memahaminya. Hanya mungkin ada tambahan aturan ya, ada tambahan aturan cara-cara penulisannya bagaimana begitu. Ini saya sengaja di sebelah kiri contoh soalnya ya. Ini di sebelah kanan diumpamakan Anda sudah membuat kolom-kolom jurnalnya di buku begitu kan. Tapi saya buat di sebelah kanan supaya gampang ya ininya melihatnya ke kiri ke kanan menjadi gampang. Ini berarti pertama ini page-nya pasti halaman 1 dulu kan. Oke, halaman 1. Coba kita akan kerjakan satu persatu ya soal yang ada di sini. Nah, ini ada contohnya. Coba Anda lihat ke monitor ya supaya paham. Oke, saya geser dulu nih. Buka sebentar ya. Sebelah ke kanan. Ya. Nah, lihat. Gede. Kecil nih. Nah, terlalu kecil juga ini. Kebacalah ya. Baik. Anda lihat. Nona Erja. Nah, ini nama pemilik perusahaan ya, nama orang ya. Nona Erja pada awal bulan Oktober 2021 membuka usaha menjahit pakaian. Nah, ini kan perusahaan jasa ya. Dengan nama Erja Rapi Tailor. Wah, ini mah nama ya. Oke, transaksi yang terjadi selama bulan Oktober sebagai berikut. Lihat, tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya di sini ya. Dari mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober. Ya, dan di sini. Nah, lihat dimintanya. Diminta catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal umum. Nah, kan kalau minggu lalu ke dalam akun. Nah, tapi kalau ke dalam akun itu tidak praktis ya, terutama tadi saya sampaikan apabila akunnya banyak sekali, maka Anda akan kesulitan apabila ada kesalahan misalnya ya. Itu susah mengetahuinya. Tapi kalau pakai jurnal nanti Anda akan tahu lah ya kelebihannya melalui jurnal ketimbang langsung ke akun. Apalagi kalau sudah menggunakan komputer nantinya ya secara otomatis, maka ini jurnal ini akan sangat membantu. Terutama nanti akan mempermudah untuk mengetahui yang salah, memperbaiki yang salah gitu ya, tanpa harus kemudian menghapusnya. Nah, lihat catat transaksi di atas ke dalam jurnal umum. Adapun nama akun ya, nama perkiraan dan nomornya sudah ada misalnya. Ini perusahaan sudah merancang namanya dan nomornya. Contoh 1101 itu kas, 1102 perlengkapan dan seterusnya ya sampai ini terakhir. Ini nama berarti nanti ketika menjurnal karena ini sudah ditentukan nama-nama akunnya, maka Anda harus patokannya ke sini. Jangan mengarang sendiri begitu ya.
kecuali yang tidak ada. Karena ini sudah ditentukan seperti ini, di perusahaan sudah dirancang ya, mana yang aset, mana yang utang, mana yang penghasilan, mana yang modal udah dirancang seperti ini, maka menjurnal ya harus berdasarkan ini. Kecuali kalau misalnya dalam soal atau di perusahaan akunnya belum ada, berarti kita ngarang sendiri ya nama-namanya. Nah, oke, lanjutkan. Nah, misalnya Anda akan mengerjakan jurnal, berarti lihat. Nona, sekali lagi kan, kalau Anda mengerjakan soal akuntansi, seolah-olah Anda bekerja di perusahaan itu. Karena Anda akuntan, kan ahli akuntansinya. Lihat, Nona Erja tadi kan pemilik nih. Memulai usaha dengan menanamkan modal berupa uang tunai sebesar 17.500.000. Berupa uang tunai sebesar berapa? Nah, berarti Anda harus nanti menentukan mana yang bertambah, mana yang berkurang, mana debit, mana kredit. Ketika Anda kemarin memasukkan ke dalam akun sudah memahami kan debit kreditnya. Nah, sekarang ke dalam jurnal gimana cara mencatat? Karena ini Oktober tanggal 1, maka Anda boleh di sini Oktober dulu ya, boleh bulan dulu. Nah, ini kolom yang kecil untuk tanggalnya. Maksudnya kenapa dibalik begini ya? Bulan dulu supaya Anda tidak mengetik berkali-kali bulannya, cukup bulannya tulis sekali. Nah, tanggalnya di sini, Oktober 1. Nah, ya. Lihat. Di sini menanam uang untuk modal. Berapa? 17.500.000. Berarti kan cash-nya bertambah. Berarti cash-nya debit. Tuh. Ya kan? Berapa? Ref jangan dulu diisi, ya. Ref kosongkan dulu. Sekali lagi, ref kosongkan. Kenapa? Nanti Anda akan tahu. Kosongkan dulu. Berapa tadi uangnya? 17.500.000. Nah, ya kan? Oke, ini saya setting dulu. Sudah cocok angkanya ya. Setting ke normal. Semuanya aja dulu. Supaya mudah. Set. Sampai akhir. Ya. Nah, nomor biasa saja. Apa kayak ini nih? Oke, titik. Oke. Nah, kan 17.500.000. Lihat. Ya, ini kan berarti kas debit atau bertambah. Kredit apa? Modal, ya kan? Karena tadi untuk modal. Modal siapa? Modal Erja. Berarti Erja Capital. Apa? Kredit. Nah, lihat ya. Nah, ini kenapa nih menjorok ya? Kita lihat, jadi ada aturannya. Erja Capital. Aduh, menghalang senikan dulu lah. Oke. Nah, ya, nah tulis di sebelah kredit, artinya modal bertambah. Berapa? 17.500.000. Sini, gitu kan? Nah, lihat dulu, ya. Untuk mencatat debit selalu kalau dalam menjurnal ada aturannya. Pertama kali Anda mencatat itu harus yang debit dulu. Tadi kan kas bertambah, jadi tulisnya kas dulu. Jadi jangan bolak-balik begitu. Kasnya ini debit, baru capitalnya kan kredit. Maka berikut yang dicatat berikutnya Erja Capital. Kalau Erja Capital di atas salah, karena itu seolah-olah debit. Jadi mencatatnya debit dulu baru apa? Kredit. Itu aturan yang pertama. Kan debit, kredit. Aturan yang kedua, yang kredit ditulisnya menjorok. Lihat, kasma di sini ditulisnya, tapi kredit saya buat di sini. Mungkin maksudnya supaya Anda bisa langsung membedakan mana debit, mana kredit, gitu ya, tanpa harus melihat ini. Berarti yang menjorok ini pasti kredit, walaupun Anda tidak melihat ini, misal. Oke, aturan yang kedua itu. Aturan yang ketiga, biasakan ada penjelasan di sini pakai kurung. Apa penjelasannya? Misalnya di sini apa ya? Misalnya modal awal. Pakai kurung, boleh. Nah, ini penjelasan. Jadi ini tidak ada uangnya ya, ini kosong. Ini penjelasan dari transaksi ini. Maksudnya inilah, ini. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti akuntansi kan bingung ya, apa debit kredit? Oh, ini maksudnya modal awal.
Jadi penjelasan saja, tidak usah bingung-bingung ya. Oke, tanggal 1 sudah. Berikutnya. Tanggal berapa? Lihat. Tanggal 3. Jadi sini saya langsung tanggal 3 ya, atau kasih spasi, boleh kasih ini ya. Jarak. Tanggal 3. Lihat tanggal 3. Dibayar sewa gedung untuk 1 tahun 5 juta. Ulangi, dibayar sewa gedung untuk 1 tahun. Karena sewa gedungnya untuk 1 tahun, ya bukan untuk 1 bulan, maka kalau dibayarkan 1 tahun berarti itu sewa dibayar di muka, bukan biaya sewa. Tapi kalau sewanya sebulan itu biaya. Tapi kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun dalam akuntansi itu berarti sewa dibayar di muka. Anda lihat di sini ada tuh sewa dibayar di muka, nih lihat mana. Nah ini prepaid rent. Jadi jangan rent expense, jangan beban karena ini 1 tahun, tapi prepaid rent, sewa dibayar di muka. Maka Anda tulis di sini, oh berarti debitnya sewa dibayar di muka, prepaid rent debitnya. Berapa tadi bayarnya? 15 juta. Oke, 15 juta. Nah, apa kreditnya? Karena dibayar, pasti kreditnya cash. Kan begitu. Kita masuk di sini. Ya. Oke, berapa? 15 juta kredit. Lihat. Ngejurnal tuh ya. Debit dulu baru kredit. Yang kedua menjorok kreditnya. Yang ketiga kasih keterangan. Misalnya sewa untuk 1 tahun. Keterangan mah bebas ya, tidak usah bingung-bingung. Pokoknya menjelaskan transaksi ini singkat aja, ya. Dan tidak ada uangnya ya. Beres tanggal 3, ya. 3 beres. Anda lihat berikutnya. Tanggal berapa? Nanti sisanya Anda coba kerjakan sendiri. Tanggal 4. Diterima pinjaman dari bank sebesar 15 juta. Tuh, pinjam ke bank dan uangnya diterima 15 juta. Nah, tanggal berapa tadi? 5. Sini pinjam ke bank, Anda pasti tahu uangnya nambah, gitu kan? Cash. Berapa tadi? Uangnya 15 juta ya? 15 juta. Nah, debit. Apa coba kreditnya? Anda pasti sudah tahu kreditnya bank payable. Lihat, ditulisnya menjorok. Bank payable. Ya. Oke. Bank payable. Utang bank. Berarti kredit. Sebelah sini. 15 juta. Oh, gitu kan? Kasih keterangan apa misalnya? Pinjaman bank. Ya. Pinjam dari bank. Ya, oke. Baru tanggal 5. Ya. Nah, nanti Anda atau saya beberapa tanggal lagi ya. Beberapa tanggal lagi. Supaya nanti Anda mau mengerjakan gitu. Kalau selesaikan semua, nanti Anda nggak paham. Karena Anda sudah pernah mencatat ke dalam akun ya. Kan sama saja, cuma ini ke jurnal. Udah tanggal 5. Tanggal 6, supaya tidak lupa saya catat dulu tanggalnya di sini, tanggal 6. Ya, mudah-mudahan kelihatannya di HP. Kalau Anda pakai HP, mudah-mudahan kelihatan. Tanggal 6, coba dibaca. Dibeli mesin jahit dan peralatan jahit lainnya. Oh, ini peralatan ya, kan beli mesin jahit dan peralatan lainnya. Berarti mesin jahit itu maksudnya peralatan. Sebesar atau seharga 16.500.000 tapi baru dibayar 8.500.000. Ulangi, belinya 16.500.000 baru dibayarnya 8.500.000. Berarti coba lihat. Yang dibeli apa? Peralatan. Berarti di sini equipment. Hebat karena membeli. Berapa dibelinya? Tadi berapa tuh? 16.500.000. 16.500.000.
16.500.000. Nah, ya, 16.500.000. Baru dibayar berapa? Berarti sini cashnya kredit. Ya, baru dibayar berapa tadi? 16, baru dibayar 8.500.000. Berarti cashnya berkurang 8.500.000. Oh ya, beli peralatannya 16.500.000, baru dibayarnya 8.500.000. Berarti punya utang, ya, utang atau account payable. Karena ini bukan ke bank ya, tapi account payable. Berapa utangnya? Sisanya saja. Berapa sisanya berarti ini? Kan 16.500.000 dikurangi 8 juta ya. 8 juta. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada 3 akun ya. Nah, lihat. Debit, kredit, kredit. Yang ini nggak usah menjorok lagi. Ini sudah. Kalau ini udah lurus karena dua-duanya kredit. Nggak usah dimenjorok lagi ke sini ya. Lihat, ini debit, kredit, kredit. Kreditnya lurus ya, dua-duanya. Oke, kasih keterangan. Ya. Apa? Misalnya pembelian peralatan. Ya. Tanggal berapa? Satu lagi aja ya. Nanti Anda lanjutkan sebagai tugas. Dibeli mesin jahit sudah ini. Tanggal 6 berarti tanggal 7. Supaya tidak lupa, saya tulis tanggal 7 di sini. Ya, 7. Kenapa tanggal 7 itu? Coba lihat. Tanggal 7, dibayar upah mingguan pegawai sebanyak 5 orang, masing-masing 150.000. Berarti 5 kali 150. Berapa? 750.000. Ini upah ya mingguan. Dibayar upah mingguan 5 orang. Setiap orangnya 150.000, berarti 750.000. Karena upah dibayar, maka di sini beban upah atau wage expense. Kan ada tuh di bawah nama-namanya ya. Kalau Anda bingung, nah, wage expense, upah itu apa? Dari sini kan beban upah, lihat nih. Beban upah. Nah, ini nih ya. Ini nih, beban upah. Wage expense. Sama apa kira-kira wage expense ini kalau bayar? Betul, sama cash. Di sini cash kredit. Berapa dibayarkannya, masih ingat tadi? 750.000. Nah, di sini 750.000. Nah, cashnya kredit 750.000. Nah, gitu ya. Oke, misalnya gini, misalnya ya. Setelah Anda beres ini, ya, habis satu halaman di buku Anda tuh habis satu halaman. Kalau saya ini kan nggak habis, saya ini hanya contoh. Misalnya, sampai dengan tanggal 7 halamannya sudah habis. Nah, kalau sudah habis, maka jumlahkan dulu. Nah, gitu kan. Nah, ke sini, ini ditutup dulu, karena ini habis satu halaman. Ya, saya tutup misalnya. Nah, ini. Ya. Di sini jumlahkan dulu. Jumlahkan baik debit maupun kredit. Jumlahkan karena halamannya habis. Ya. Oke, saya jumlahkan karena ini pakai Excel, jadi saya mudah menjumlahkannya. Ya. Anda bisa pakai kalkulator. Ini. Jumlahkan ke bawah. Nah, kalau benar, maka jumlah debit dan kredit sama. Ya, pasti ya. Karena angkanya kan tadi sama. Ini berapa? 64.750. Pasti yang kredit pun sama ini. Kalau saya jumlahkan yang kredit. Tuh, sama kan? 64.750. Lihat, sekali lagi ini asumsinya Anda habis ya satu halaman. Kalau tidak habis satu halaman, lanjutkan. Ini hanya contoh. Nah, di sini Anda tulis total dipindahkan. Gitu. Total dipindahkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana di halaman 2-nya? Berarti Anda di halaman 2 buat, ya kan? Buat. Ini misalnya sudah di halaman 2. Berarti buat lagi ini.
Ini hanya contoh, saya kopikan aja yang ini ya, biar cepat. Ya, ini untuk di halaman 2. Saya cepat. Ini untuk halaman 2, kan? Ininya kosong pasti ya. Saya hapus. Oke. Nah, sekarang di sini sudah halaman 2. Page-nya 2. Page kemudian 2. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, sebelum Anda melanjutkan tanggal berikutnya, ya, maka tulis dulu di sini total pindahan. Total pindahan. Pindahan. Jadi jangan dulu ngejurnal. Berapa total pindahan yang ini tadi? Ya, berapa? Berapa? 64.750. Pindahkan dulu ke sini. Ya, ini juga pindahkan dulu ke sini. Perhatikan perbedaannya. Kalau ini total dipindahkan, ini total pindahan. Nah, kalau sudah, ini lurus saja, ini lurus ya. Ini walaupun debit kredit ini mah lurus karena jumlah, tidak ada di sini, tidak ada menjorok ya. Nah, kalau sudah begini, lanjutkan tanggal berikutnya. Misalnya tadi kan tanggal 7, berarti berikutnya tanggal berapa? Kita cek ini. Ya, berikutnya tanggal, ini hanya contoh, 7, tanggal 9, ini lihat tanggal 9. Tanggal 9 dibayarkan sebesar 350.000 untuk iklan di media massa. Dibayarkan sebesar 350.000 untuk iklan. Nah, berarti beban iklan ya. Oke, tanggal 9. Yang lihat, ini sudah halaman 2 kan? Tanggal 9, berarti di sini. Beban iklan, Anda lihat tadi ada advertising expense. Istilahnya ada ya di soal ini. Sama apa? Kreditnya cash. Nah, gitu kan? Berapa? 350.000. 350.000. Nah, ini 350. Nah, supaya kesannya tidak berimpit, maka yang ini bisa dilewat satu baris ya. Misalnya saya lewat apa nih, draw ya. Nah, biar bagus saja ini ya. Oke, kemudian di sini keterangannya apa? Beban iklan. Tuh, beres. Terus Anda lanjutkan. Tugas di rumah Anda kerjakan sampai dengan tanggal terakhir. Ya, itu tugasnya. Ini sekali lagi, misalkan ya, ini pindah ke halaman 2, maka seperti ini. Nah, misalkan sekarang Anda tidak pindah halaman lagi. Setelah mengerjakan, beres semua. Maka tidak lagi dipindahkan di sini. Cukup di sini total atau jumlah. Total. Di mana yang mana yang dijumlahkan dari mulai yang ini, yang total pindahan, sampai dengan yang ada angka-angka di sini berapa? Jumlahkan. Jadi mulainya dari sini ya, ngejumlahkan. Jumlahkan, maka kalau benar tulis di sini total karena tidak pindah lagi halaman misalnya. Kalau pindah halaman lagi ke halaman 3 berarti kerjakan lagi seperti ini. Karena sudah ditotal, nah di total di sini pasti sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Nah, itulah pembahasan pada kesempatan ini tentang jurnal. Kalau Anda ingin bisa, maka coba kerjakan tanggal-tanggal berikutnya tapi menggunakan jurnal seperti ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya ya.